Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sahabat UT dimanapun Anda berada. Ketemu lagi hari ini dengan Eka tentunya dalam acara Talk Show Coffee Morning bersama UT Medan. Tentunya hari ini kita akan bahas tema yang menarik lainnya. Kemarin kita udah bahas ngulik tentang fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Kita juga udah ngulik-ngulik pelosok negeri. Kita juga sudah kemarin bahas tentang program pendas dan non pendas. Lalu yang kemarin kita juga sudah bahas tentang fakultas sains dan teknologi. Tentunya teman-teman penasaran dong hari ini kita bahas apa ya? Nah, hari ini bahasan kita tuh bahasan yang sangat banyak ya yang jadi pertanyaan, tentunya subjeknya juga kalian. Kita akan bahas tentang mahasiswa UT dan kegiatan kemahasiswaannya pastinya ya. Hari ini edisi kelima, kita live terus setiap hari di channel Instagram, Facebook, dan juga YouTube kita. Jadi pastikan kalian untuk follow salah satunya supaya tidak ketinggalan informasi. Dan juga kalau ada pertanyaan silakan langsung kirimkan pertanyaan kalian melalui direct message di Instagram ataupun di Facebook. Atau juga bisa tanya langsung nih ketika kita live chat ya. Nah teman-teman juga bisa cari informasi tentang UT Medan itu di website kita, official kita di medan.ut.ac.id. Nah, satu info penting lagi adalah UT masih membuka pendaftaran hingga 26 Agustus 2020. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan, tidak miss jadwal-jadwalnya supaya yang mau bergabung yuk buruan, gak usah ragu, gak usah sanksi lagi supaya kalian makin mantap kuliah di UT. Baiklah, hari ini seperti biasa kita sebelum memulai acara kita akan mendengarkan sambutan dan sapaan dulu nih. Kalau biasanya yang menyapa itu adalah Direktur UPBJJ UT Medan, maka pada hari ini kita spesial, beda hari ini. Kita akan mendapatkan kata-kata yang super, bukan cuma Mario Teguh aja punya kata-kata super ya, tapi kita juga punya nih salah satu pentolan ya, kalau mengayomi, sosok beliau sangat mengayomi. Langsung aja nggak panjang lebar, kita panggil nih Bapak Samsuri SIP, Manajer Umum dan Keuangan UPBJJ UT Medan. Oke Pak, silakan bergabung. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya nih? Apa kabarnya nih Pak Sam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ketemu ya Pak ya. Hari ini bisa nyapa teman-teman sahabat UT yang. Nah, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan, tentunya harus ada kata-kata super nih yang bisa membangkitkan semangat dan juga motivasi buat teman-teman yang lagi nonton di channel Instagram kita, Facebook, dan YouTube kita untuk nggak ragu lagi kuliah di UT. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mbak Eka. Kesempatan pagi ini bisa tampil juga. Alhamdulillah di dalam menjalani protokol COVID kita semua warga atau kru di seluruh kantor kita sehat walafiat. Itu yang mudah-mudahan sampai kita di akhir nanti masa darurat COVID kita tetap bisa eksis. Ya menarik nih ya cerita mungkin yang tema yang dibawakan Mbak Eka pada pagi hari ini, kegiatan kemahasiswaan kayaknya tema kemarin yang disampaikan ke saya. Ya karena saya itu membidangi tentang keuangan, jadi mungkin akan dikaitkan pembinaan mahasiswa dengan anggaran. Oke. Iya. Jadi saya sangat ini ya dibilang pentolan tadi kok kayak korek api aja gitu. Dalam makna yang positif Pak. Oh iya. Kegiatan kemahasiswaan memang ada di luar kita sering mendapat pertanyaan yang aromanya ada keraguan di situ. Iya benar. Kuliahnya online. Online itu kan nggak ketemu gitu. Tapi ada kegiatan kemahasiswaan. Iya benar. Nah jadi ada alumni atau atlet waktu itu atlet bela diri itu yang ngobrol sama kita. Iya benar. Bang, saya atlet bela diri mau kuliah di UT. Gimana saya mau mengembangkan nanti bakat saya ikut ke kejuaraan apa? Apa nanti online juga berkelahinya katanya kayak gitu. Jadi gini.
teman-teman sekalian dan khususnya karena mereka yang bertanya, kegiatan kemahasiswaan kita itu sama dengan perguruan tinggi konvensional lainnya, dan yang pastinya setiap tahun kita itu menyelenggarakan Bisports League. Jadi dari mulai UT berdiri itu continue melakukan itu. Jadi buat anak-anakku, adik-adikku, khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara yang punya prestasi apapun di bidang olahraga, di bidang sains, atau ada kemampuan-kemampuan uniknya, nah laporkan atau sampaikan ke kita. Nah, kita akan buat pembinaan untuk itu. Oh, jadi nggak mindsetnya nih karena kuliahnya daring, terus kalau punya minat bakat pendam sendiri atau cari jalur sendiri gitu ya Pak? Oh iya. Melalui media dengan lapor ke kantor PBJJ ya Pak ya? Iya, gini. Setiap tahun kita punya anggaran. Ini cerita uang nih karena kita basic keuangan. Nah ini, pasang ini, pasang linknya dan infonya baik-baik. Gimana Pak anggarannya Pak? Setiap tahun kita alokasikan anggaran. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa kita yang setelah kita data ternyata punya, mungkin dulu waktu baru masuk UT juara kecamatan. Oke. Nah pada saat di UT kita ada mekanisme untuk pembinaan supaya dari juara kecamatan bagaimana dia bisa menjadi juara kota Medan. Nah dari juara kota Medan kalau dilakukan pembinaan lagi itu bisa kita ikutkan ke provinsi dan selanjutnya tingkat nasional. Semuanya kita yang membiayai. Wow, keren banget berarti ya Pak. Jadi nggak cuma kuliah di UT itu mudah, tapi kalau punya bakat, punya minat di bidang olahraga dan seni terutama ya Pak ya, atau bidang lainnya, selama kita mengikuti protokol yang ada, itu bisa difasilitasi gitu lah intinya. Siap. Iya. Kita beberapa kali kita sudah laksanakan itu, seperti mengirimkan peserta MTQ tingkat nasional ke Banda Aceh. Terus pada saat ada namanya di sport seni di Lampung, kita bawa itu mahasiswa kita yang berprestasi, yang jelasnya sudah lolos seleksi di tingkat UPBJJ, itu kita bawa ke sana. Kebetulan itu saya ketua rombongannya. Itu kita bawa atletnya 50 orang. Wah, jadi kuotanya tuh nggak cuma di bawah sedikit atau hitungan jari gitu Pak ya? Oh enggak. Oh keren banget. Gini, UT akan mengikut sertakan dimanapun ada kejuaraan, apabila itu memang ada memang gawenya di lingkungan Dikbud, kita akan ikutkan. Meskipun panitianya atau ajang itu bukan UT yang buat. Jadi keluar dari UT gitu ibarat kata ya Pak ya. Misal nih kampus tetangga katakanlah yang terdekat mungkin Universitas Indonesia. Yes. Dari mana? Iya. Misal nih Universitas Indonesia gitu. Apakah perwakilan yang UPBJJ Jakarta atau yang pusat aja bisa berangkat ke UI? Atau yang dari Medan juga bisa diikutsertakan ke UI Pak? Enggak. Gini, iya. Kalau sudah tingkat nasional, nanti dia mewakili universitas terbuka. Nah, mewakili universitas terbuka bisa dari mana aja, dari UPBJJ atau dari wilayah mana aja. Nah, kita berharap pengiriman atau kontingen yang dikirimkan oleh UT itu adanya dari Medan. Nah, dari Medan, dari mulai kampungnya dia berangkat ke Medan untuk transport akomodasi. Katakanlah misalnya kampungnya Padang Lawas Pak. Iya, oh itu yang paling ujung tuh ya. Ujungnya. Iya. Itu kan banyak tuh. Iya. Medan ya, kan ke Medan aja kita nih, dari Padang Lawas ke Medan. Iya, dari Padang Lawas ke Medan kita fasilitasi. Kalau harus nginap, kita biayai akomodasi penginapannya. Dari Medan ke Jakarta pesawat PP nanti kita biayai. Nah, kalau udah tingkat nasional mungkin setelah di sana mungkin dibiayai UT pusat. Iya, tapi intinya semua itu memang anggaran yang sudah didesain oleh UT pusat. Nah, kita diberi kebebasan untuk melakukan seleksi, melihat mana yang pantas, ya dari mulai pembinaan sampai pemberangkatan.
Iya. Jadi ada proseduralnya juga Iya. begitu ya Pak ya. Jadi nggak asal Pak saya daftar saya mau ikut yang ke sana gitu langsung enggak ya, tapi ada pembinaan dan ada prosedural yang harus diikuti oleh calon atlet yang Iya. kita kirim begitu ya Pak ya. Iya. Oke, wah keren banget nih, bisa dikulik-kulik lagi nih dari ini ya. Nah itu sepintas dari yang disampaikan oleh Pak Samsuri ya, manajer umum dan keuangan. Jadi kalau udah yang berbau-bau uang nih, beliau yang dicari ini sebenarnya. Jadi informasi penting yang perlu digarisbawahi dan teman-teman ingat ya, bahwasanya UT itu akan memfasilitasi mahasiswanya yang punya prestasi, yang punya gawean di bidang seni, olahraga ataupun bidang yang lain, sains ya, mungkin olimpiade, kelas itu ya Pak ya. Selama teman-teman bisa nih Pak, ada ajang ini boleh nggak kita gimana prosedurnya, langsung aja bisa nanti dikomunikasiin gitu lah ya Pak ya. Jadi nggak dilepas-lepas sendiri, biaya daftar sendiri ini begini. Kalau kalian kuliah di UT itu menangnya, begitu ya Pak ya. Iya. Karena kampus lain dengar-dengar Pak, kalau misalnya ada ajang apa udah ngelapor ke kampus, perwakilannya udah jelas-jelas tinggal satu nih suruh biayai sendiri loh gitu Pak. Ada ya cerita. Oh di UT enggak ya Pak? Oh enggak, kita malah gini. Apabila utusan atau kegiatan itu membutuhkan ofisial ya, ofisial, kita malah dampingi. Wah, didampingi. Malah didampingi. Kalau udah didampingi, apalagi dampingi manajer keuangan. Oh iya dong. Setelah tinggal nyantai aja lah. Pikirin, fokus untuk prestasinya. Masalah akomodasinya udah ada yang ngatur. Udah tenang ya. Iya. Masalah uang saku, beli jajannya. Aman. Gitu ya. Aman ya. Aman. Aman, apalagi kalau manajer umum yang langsung dampingin ya teman-teman ya. Oke Pak, silakan dulu Pak. Karena waktu kita juga terbatas dan ini nanti akan dikulik-kulik langsung sama narasumber kita berikutnya. Boleh nih Pak, sampaikan kata-kata motivasi yang paling kece nih, versi Pak Samsuri dong pastinya ya. Ini salah satu, kalau tadi pentolan nggak boleh, ini salah satu panutan kita di sini selain Ibu Direktur pastinya. Silakan Pak, silakan. Baik, mungkin nanti acaranya nih kalau ngobrol terus nih santai, memang santai, asik terus ini gitu kan. Tapi yang menangani teknisnya itu nanti kan ada Bu Nisa. Iya. Jadi nanti Bu Nisa yang mungkin akan menyampaikan bahwasannya seleksi atau persyaratan administrasi itu seperti apa, nanti mungkin Bu Nisa. Saya cuma mau bilang, nih yang pertama nih sama atlet atau para atlet yang sekarang masih bingung mau cari tempat kuliah. Maunya datang aja atau lihat aja langsung ya. Ini kalau kita yang ngomong nanti katanya saya kerja di UT, saya alumni UT. Iya benar. Ya pasti saya bilang UT the bestnya gitu kan. Tapi saya sudah membuktikan begitu saya tamat dari UT dengan ya kemampuannya boleh lah kita uji gitu kan. Mungkin sebelum tamat UT atau sebelum kuliah di UT saya nggak ada apa-apanya. Tapi setelah tamat di UT, kita bisa mampu mengikuti alur pekerjaan dan sebagainya, sehingga ya UT menilai, dari pusat sendiri menilai, pimpinan menilai, saya sebagai alumni UT pantas untuk menjadi manajer keuangan. Itu bukan ece-ece, itu manajer keuangan itu Kalau alumni kaleng-kaleng nggak akan dipilih itu mengelola uang negara itu. Gitu. Proses tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin untuk kesimpulan yang disampaikan Mbak Eka tadi tentang apa sih dukungan anggaran, mungkin saya mau bilang kalau selama ini kejuaraan atau turnamen atau event yang kita ikuti masih tingkat perguruan tinggi, ini dalam kesempatan ini saya bocorkan nih. Oh boleh Pak, silahkan, informasi penting bocor ini kita. Jadi kalau ada mahasiswa kita yang prestasinya sudah tingkat nasional, mau diikutkan kejuaraan dunia pun, kita siap untuk membiayai pelaksanaan itu. Kita siap untuk kejuaraan internasional. Mudah-mudahan ada mahasiswa kita yang dari Medan untuk mencapai itu. Wah keren banget. Jadi nggak cuma sampai tingkat nasional, tingkat internasional UT siap memfasilitasi ya Pak ya. Oke. Keren banget nih teman-teman. Jadi ingat ya, ini udah disampaikan
disampaikan langsung oleh manajer umum dan keuangan bahwasanya apabila kalian punya prestasi sampai tingkat nasional dan pengen beranjak ke taraf internasional, UT itu pilihan nomor 1 yang paling bisa untuk fasilitasi kalian ke sana dengan catatan prestasi kalian pastinya teman-teman. Jadi nggak kaleng-kaleng kalau Iya. ya. Oke Pak Samsuri, terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan yang sangat super sibuk ya Pak ya. Masih nyempetin waktu buat menyapa sahabat UT yang ada di mana aja. Mungkin lain waktu bisa nih Pak dikulik-kulik lagi keuangan UT yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswanya tuh apa aja selain kegiatan kemahasiswaan. Mungkin nanti bisa ya Pak sesi-sesi lainnya. Siap. Gini, nanti apabila narasumbernya Bu Nisa, silakan yang mau telepon, yang mau bertanya, apa-apa aja sih prestasi atau reputasi atau administrasi apa yang dibutuhkan. Kalau Bu Nisa bilang oke, kita akan backup dengan pembiayaan. Wah, keren. Itu dia. Jadi sudah dijamin nih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak informasinya. Semoga ini bisa menambah keyakinan ya teman-teman di luar sana yang masih bingung nih kuliah, apalagi di era pandemi COVID ini ya Pak ya. Mungkin UT adalah salah satu pilihan yang paling masuk di akal dan pastinya kalian akan mendapatkan keuntungan yang banyak selain pembelajaran tentunya Pak dan gelar ya. Oke Pak Samsuri, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat. Oke, nah teman-teman. Wah, itu ternyata informasi yang sangat-sangat kece ya gitu. Manajer umum dan keuangan berani untuk mengatakan bahwasanya selagi mahasiswa UT itu punya prestasi, nggak cuma sampai tahap nasional, tapi taraf internasional UT siap memfasilitasi dan membiayai perjalanan kalian untuk menuju prestasi yang lebih luas lagi tentunya. Oke lah, tadi udah disampaikan lagi nih sosok satu ini. Yes, katanya secara prosedural kalian bisa berangkat langsung nih ya untuk mengikuti kompetisi ajang ataupun olimpiade sains mungkin ya. Langsung aja nih kita panggil ibu kita yang kece banget. Ibu Nisa Marisa, silakan bergabung. Waduh, pagi. Apa kabar nih? Baik. Manggilnya Kak Nisa aja deh kalau saya ya. Nah teman-teman, beliau ini adalah dosen akuntansi Universitas Terbuka ya. Jadi dari penampilannya yang sangat aduhai, beliau ini sangat jago masalah keuangan. Makanya beliau ini dosen akuntansi. Jadi mungkin ada nih mahasiswa akuntansinya yang lagi nonton penasaran sama sosok Bu Nisa. Kita tampilin nih beliau nih ya hari ini tentunya. Kak Nisa apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Nggak pengen nulis keuangan itu raca itu belum ya, tutorial online belum. Belum ya, jadi agak bernapas ya, masih bisa bernapas lega. Oke, gitu Kak, ini tadi kan udah disampaikan nih sama Kak Sam mengenai masalah mengenai informasi bahwa saya mahasiswa itu bisa difasilitasi oleh UT ya, baik tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional bahkan. Tapi sebelum kita ke sana, ini mau cerita dulu nih, ya. Apa ini kita? Ceritanya gini Kak, udah berapa lama sih udah bergabung di UT? Itu dulu dong. Gitu ya. Kalau saya, kebetulan saya sudah masuk dari tahun 2008 di sini sebagai CPNS. Tapi dulu karena kita masuk dari S1, jadi saya ada tugas belajar selama beberapa tahun dan kemudian aktif kembali di UT itu pada 2014. Ya, jadi untuk sekarang saya di UT PBJ Medan itu berada di bidang atau dibawahi di BBLBA, bantuan belajar dan layanan bahasa ajar, khususnya membantu koordinator dalam praktek praktikum dan juga kemahasiswaan. Praktik praktikum dan kemahasiswaan ya, mungkin kita bisa bilang gini. Tapi sebelum masuk ke praktik praktikum nih ya Kak, kan banyak nih cerita di luar sana ya. UT itu bener nggak sih kampus gitu ya? Kok kayaknya nggak ada batasan umur buat kuliah ya gitu? Atau kampusnya di mana sih gitu? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak sering kita dengar ya Kak ya sebagai orang UT. Nah itu gimana nih Kak di sana gawinya tuh? Kita cerita dulu ya. Cerita dong. Tapi bukan pakai pada zaman dahulu kala. Itu versi dulu. Jadi ya UT ini sendiri kan seperti kita tahu mereka sudah berdiri dari tahun 1984 sebagai perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia.
Dan diresmikan langsung oleh Presiden ya, Presiden Soeharto. Oke. Jadi kita itu sebagai PTN satu-satunya di Indonesia yang mengusung konsep pembelajaran jarak jauh dan terbuka. Jadi yang dimaksud itu dengan jarak jauh, mahasiswa kita itu nggak berada di kampus belajar langsung tatap muka, tapi berada di daerah-daerah bahkan yang terpencil sekalipun. Ya, kemudian kalau sekarang kita kan sudah ada teknologi ya. Jadi kalau dulu kita cuma pakai modul atau kaset atau melalui siaran TVRI mungkin. Nah, kalau sekarang teknologi sudah canggih, kita ada namanya tutorial online. Jadi Mbak Eka, sebelum pandemi ini mulai menyebar, sebelum PTN-PTN lain memulai, perguruan tinggi lain memulai pembelajaran secara daring, UT itu sudah establish, sudah mulai melakukan itu selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, UT ini pionirnya pembelajaran daring di Indonesia ya, kayak gitu. Jadi di saat kampus lain kebakaran jenggot, masalah tiba-tiba tatap muka beralih ke daring, mahasiswa juga tiba-tiba menjerit ya gitu. UT enggak mahasiswa UT udah santai aja, udah biasa dengan tutorial online. Mereka udah terbiasa dengan sesi tutorial selama 8 kali tutorial online itu dengan selama 1 semester ya Kak ya. Waduh, keren banget. Jadi ini Kak tadi menyangkutnya UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh dan terbuka gitu ya. Ini terbuka apa semuanya dipublish, apa semuanya bukan pintunya terbuka gitu, nggak ada rahasia mana gitu Kak, terbuka gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan terbuka itu, UT ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat dari segala umur, gender, pekerjaan, latar belakang sekalipun. Syaratnya cuma memiliki ijazah SMA sederajat mereka. Jadi mahasiswa kita itu Mbak Eka, dari yang fresh graduate, range-nya dari fresh graduate SMA sampai yang sudah mau pensiun pun ada di UT. Bahkan yang sudah pensiun juga ada ya? Iya, ada. Iya, dia cuma ingin mencari ilmu, menambah ilmu. Ada. Kemudian latar belakangnya fresh graduate SMA, kemudian juga ada aparatur sipil negara ya, juga ada pegawai swasta, ibu rumah tangga juga ada. Kemudian TNI Polri juga TNI Polri, kemudian juga entrepreneur, orang yang wira swasta juga banyak yang jadi mahasiswa UT. Jadi dari segala lapisan, latar belakang pekerjaan, umur itu dari tamatan SMA ya, 17-18an sekarang Kak. Sampai yang umur 60 tahunan juga ada yang jadi mahasiswa. Wah, jadi memang prinsip terbukanya itu bukan hanya asal buka aja ya kayak kampus-kampus lain buka prodi, buka universitas gitu. Tapi terbuka di sini adalah tidak ada batasan usia, tidak ada batasan latar belakangnya. Bahkan yang sudah S2 mengambil S1 lagi boleh ya? Boleh di UT ya? Boleh. Mungkin mau menambah hasanah ilmu pengetahuannya kali gitu ya Kak ya. Wah, jadi memang UT ini bisa dijangkau oleh siapapun berarti gitu ya Kak ya? Dijangkau oleh siapapun. Baiklah kalau kayak gitu Kak. Ya, jadi teman-teman, kalau mau jadi mahasiswa UT itu, walaupun UT adalah perguruan tinggi negeri, kan banyak nih Kak yang ragu UT itu negeri apa swasta sih gitu ya. UT itu adalah perguruan tinggi ke-45, jadi negeri, satu-satunya negeri yang nggak ngasih batasan usia buat masuk jadi mahasiswanya, gitu ya Kak ya. Karena kan kayak kampus kita di luar sana ya, yang 44 lainnya itu kalau kita lihat persyaratannya usia tidak lebih dari 21 tahun atau 3 tahun setelah tamat SMA. Jadi kalau misalnya nih Kak, ada teman kita gitu ya, calon mahasiswa, dia sudah tamat SMA 10 tahun yang lalu, mau masuk di UT boleh nggak? Boleh sekali. Yang sudah 25 tahun sekalipun tamat dari SMA. Jadi intinya terbuka untuk siapapun. Jadi yang memiliki ijazah SMA. Syaratnya satu aja, punya ijazah SMA. Kalau misalnya paket C gimana tuh Kak? Bisa, boleh.
Boleh, bener. Aduh, teman-teman nih, enak banget ya di UT itu daftarnya gampang, tinggal daftar aja, datang langsung ke UPBGJ terdekat. Selagi kalian punya namanya ijazah SMA yang resmi pastinya dong, atau misalnya nggak punya ijazah SMA, kalian punya ijazah paket C, kalian bisa daftar jadi mahasiswa UT. Itu mungkin untuk yang jurusan selain PGSD dan PG PAUD. Oke. Kalau untuk yang PGSD dan PG PAUD itu ada tambahan, yaitu dia sudah mengajar selama 1 tahun minimal di SD. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan Ada aktif surat mengajar keterangan ya. aktif mengajar dari sekolah. Waduh, enak banget ini, gampang banget berarti masuk di UT ya kayak. Dan tidak ada DO lagi Mbak Eka. Tidak ada DO, Tidak ada jadi DO. kuliahnya terserah mau seberapa panjang. Jadi mahasiswa itu bisa mengatur sendiri. Dia mau kuliah tepat waktu 3 tahun bisa, atau dia mau santai-santai aja ini. Udah Udah deh, satu semester tuh cuman 3 mata kuliah aja Iya. gitu. Boleh? mungkin dia pekerja. Kita kan tahu ya mahasiswa banyak yang udah bekerja. Misalnya dia pegawai pajak di daerah, di kabupaten, kerjaan dia banyak. Kemudian dia rasa beban kerja saya terlalu banyak, jadi saya hanya ingin mengambil sedikit saja mata kuliah untuk semester ini, bisa. Atau dia mungkin mau cuti semester, bukan cuti ya istilahnya, dia vakum dulu, tidak registrasi selama 1 semester, bisa. Dia bisa ambil lagi di semester berikutnya. Jadi tidak ada istilahnya DO, meskipun dia sudah vakum selama sekian semester sekalipun, itu statusnya hanya nonaktif, dan itu bisa diaktifkan kembali Mbak Eka. Diaktifkan kembali dengan cara lapor dan registrasi Lapor dan ulang registrasi pastinya ulang. ya. Waduh, enak banget. Jadi memang UT ini tapi bukan berarti suka hati ya gitu ya Mbak ya. Berarti UT ini mengikuti maunya mahasiswa. Self manajemen kali ya. Self manajemennya gitu ya. Kalau dia mau cepat bisa ambil kuliah paket, tapi sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan mahasiswanya gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya gue kuliahnya mau santai-santai nih, nggak mau ribet, maunya cuma 2 mata kuliah 1 semester, diperbolehin ya. Apakah ngambil mata kuliah itu bergantung sama IP sebelumnya gitu Kak? Atau gimana? Enggak ya. Itu tergantung juga kalau mahasiswanya ambil program paket semester, pas itu namanya sistem paket semester, dia udah ada ketentuannya dalam 1 semester itu mata kuliah apa saja yang harus diambil. Tapi kalau dia ambil yang non SIPAS, yaitu tadi dia bisa pilih sendiri mata kuliah yang mau diambilnya dalam 1 semester itu. Berarti nggak tergantung sama IP-nya gitu ya, tergantung sama waktunya si mahasiswa sanggupnya berapa gitu ya Kak ya. Waduh, enak banget gitu. Kalau kampus lain kan gitu Kak, mau ngambil semester depan ya dulu IP semester ini, baru dijatah SKS-nya kan gitu ya. Kalau kita enggak ya Kak ya. Waduh, sangat enak nih teman-teman. Jadi kalau kalian yang bekerja mungkin ya takut IP-nya anjlok karena ngambil kuliah banyak, kalian bisa nyesuaiin nih maunya kalian 1 semester tuh berapa. Kalau kalian paket yang SIPAS non SIPAS ya Kak ya, non SIPAS. Tapi kalau kayaknya nih apapun yang terjadi kuliah must go on gitu ya, maksa nih kesannya, kalian bisa ambil paket SIPAS berarti gitu ya Kak. Apapun kejadiannya 20 paling enggak tuh 20 SKS ya biasanya, 20 sampai 24 SKS itu bantai setiap semester begitu ya Kak ya. Itu udah pasti ya, kalau dia mau ambil sebanyak-banyaknya yang bisa diambil, kemudian dia serius mengikuti tutornya, benar-benar semua tugas dikerjain, pas. Yang mudah-mudahan dia juga bisa tamat dengan lebih cepat dibanding yang tadi cuma misalnya santai-santai gitu ya. Jadi ini Kak juga memutus isu yang berkembang di masyarakat, masuk UT tuh gampang, keluarnya tuh susah gitu loh. Itu kayak masih kita aja tuh sebagai orang yang udah berkecimpung di UT kayaknya banyak ya gitu. Data dari mana sih mereka dapatnya gitu ya Kak? Tapi kan kalau kita bicara data nih, tiap semester UT itu meluluskan puluhan ribu alumni, benar nggak sih Kak? Ya jadi gini ya, mungkin mahasiswa yang mengeluh, aduh saya kok nggak selesai ini kuliahnya, dari E pulang dapat C lagi. Itu sebenarnya gini ya, kalau kita lihat rata-rata mahasiswa UT itu kan udah bekerja ya mereka. Iya. Mungkin dia dalam manajemen waktu belajarnya di rumah itu yang masih harus diperbaiki. Mungkin gini kali Kak, salah satu faktor kali ya, karena kita dosen mungkin ya tahu kebiasaan mahasiswa,
di situ mau ujian, situ baru baca. Atau bukunya baru dibuka Baru dibuka plastiknya kali ya gitu. Jadi kayak kalau gitu nggak berlaku nih sistem SKS tadinya, sistem kebut semalam tuh nggak bisa ya gitu. Jadi memang manajemen waktu dari mahasiswanya harus dikontrol dari awal ya. Tapi nggak usah khawatir sih, kan kita sekarang di UT ada namanya program OSMD dan PKBJJ, sistem pembelajaran jarak jauh. Nanti kita ajarin gimana caranya memanajemen waktu untuk mahasiswa itu dia atur sendiri. Dia mau belajar berapa lama satu hari. OSMB dan PKBJJ itu apa nih Kak? Nanti pada nanya, ini banyak banget sih singkatan di UT. OSMB itu apa Kak? OSMB itu kan orientasi siswa, orientasi studi mahasiswa baru. Oke. Nanti itu dikasih tahu. Ya itu tadi bagaimana guru itu sebenarnya sistem belajar yang baru, karena mereka biasa belajar itu di kelas tatap muka. Tiba-tiba kaget nanti bertemu dengan tutornya itu hanya melalui online. Dari tadi. Jadi di situ nanti akan dijelaskan kiat-kiatnya juga mereka bagaimana belajar dalam sistem daring itu tadi. Sistem daring. Jadi OSMB orientasi studi mahasiswa baru. Jadi kalau di UT ini nggak ada ospek-ospekan ya atau peluncuran nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi orientasi studi mahasiswa baru artinya gini. Kita ngasih pembekalan gitu ya, pembekalan ke mahasiswa bagaimana kiat-kiat belajar yang sukses di UT gitu ya. Jadi kalau OSMB yang ngantuk-ngantuk atau malah cuma datang duduk nggak dengerin biasanya akan berimpact itu ya. Iya udah pasti dia kedepannya bingung ini gimana padahal waktu di OSMB itu sudah dijelasin. Ketemu lagi dengan kalau sekarang nggak tahu ya mungkin bakalan ada atau enggak OSMB kan mungkin masih dirancang ya bagaimana caranya. Tapi kalau biasanya kita kan bikin OSMB dikumpulkan di daerah-daerah tertentu misalnya di Medan, di Siantar, di Asahan, di Labuhan Batu. Itu juga mahasiswanya berkumpul kan, jadi mereka bertemu, bisa berteman antara sesama mahasiswa UT. Gitu. Jadi mungkin ini nanti akan ada fasilitas yang lain mungkin menggantikan OSMB karena kan kita pandemi COVID ini belum diizinkan untuk berkumpul, berkerumun massa kan belum boleh ya Kak. Apakah nanti virtual daring lagi? Mungkin ya. Tapi nanti kita bisa lihat lah. Informasi tentu aja teman-teman harus pantau terus ya. Website UT Medan di medan.ut.ac.id, kemudian fanpage kita, YouTube, Instagram, dan juga Facebook kita. Semua informasi terbaru itu ada di sana gitu. Nah Kak, ini ngomong-ngomong kita udah cerita nih mahasiswa, proses daftarnya, kemudian ada OSMB dan PKBJJ gitu ya. Terus bagaimana ngambil kuliah yang sesuai dengan passionnya si mahasiswa gitu ya. Nah ini balik nih ke yang disampaikan oleh Pak Stem tadi ya, kegiatan kemahasiswaan. Nah kalau di kampus lain nih ya, baik negeri maupun swasta kan kalau kegiatan kemahasiswaannya itu kan ada wadah-wadahnya gitu. Ada masing-masing unitnya gitu. Nah kalau di UT sendiri gimana? Kan daring nih. Iya, jadi kan gini, mungkin yang calon mahasiswa UT ini berpikir, ini gimana sih belajarnya aja nggak tatap muka, hanya melalui media online. Apa bisa kreativitas saya, bakat saya ini namanya bisa disalurkan? Bisa sekali Mbak Eka, bisa. Jadi di UT juga ada namanya kemahasiswaan. Kemahasiswaan tidak Iya, di kemahasiswaan UT itu kita menyalurkan bakat mahasiswa baik dalam seni, olahraga, juga karya ilmiah, ya, sains, gitu kan, semuanya itu kita wadahi. Seperti kita tahu ya, Kemendikbud kan ada namanya Belmawa ya. Di Belmawa itu setiap tahun mengadakan lomba untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah kita juga di UT mengirimkan mahasiswa kita ke lomba-lomba tersebut, Mbak Eka. Jadi mungkin karena kita ini PBJJ 39 ya, tersebar seluruh Indonesia. Nah kita nanti mendapat info, oh ini ada lomba yang diselenggarakan oleh Belmawa. Nah kita mencari mahasiswa yang mau ikut, kemudian kita seleksi. Kita pasang poster ya, player untuk mencari mahasiswa yang sesuai kriteria. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang memenuhi syarat misalnya, dan dia bisa diikutkan, kita ikutkan ke mahasiswa UT dulu di Jakarta. Baru nanti akan diseleksi kembali. Nah
nanti pemenangnya atau kandidat yang terbaik itu akan dikirimkan ke lomba di Belma Wadisi tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya nih adalah kita katakan Olimpiade Sains di bawah Kemendikti mungkin ya Kemendikbud sekarang yang melaksanakan gitu. Nah, kita tuh ada seleksi dulu gitu ya. Kita nyebarin flyer, mahasiswanya daftar, kita cek-cek nih kayaknya bisa jadi perwakilan, kita kirim ke pusat. Untuk mereka diadu lagi dapat perwakilan terbaik itu yang dikirim seperti itu. Iya. Kalau untuk beberapa bulan atau tahun belakangan ini, kalau dari UT Medan sendiri kemarin ada yang ikut ke PKM, program kemahasiswaan, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu di situ ada untuk menyalurkan bakat mahasiswa yang bisa nulis, bisa meneliti, juga ada gagasan bertulis, karya ilmiah. Nah, dari Medan sendiri kemarin ada 2 orang yang diikutkan. Meskipun belum memperoleh juara ya. Kemudian juga yang sekarang sedang berlangsung itu ada LIPKMN, lomba inovasi pembelajaran dan kreativitas mahasiswa nasional. Jadi dari Medan sendiri ada 5 pesertanya Mbak. 5, kemudian diseleksi dulu di UT Pusat, di mahasiswa UT Pusat. Dan seperti yang dibilang oleh Pak Samsuri tadi, kita sediakan pembimbingnya Mbak Eka. Oh, jadi nggak langsung cek, ya udah kerjain aja gitu kan, tapi didampingin. Ada pendampingnya, dan pendampingnya itu memang benar-benar orang yang capable buat itu, memang di bidangnya, yang ahli di bidang ahlinya ya, supaya peluang untuk menang itu lebih besar seperti itu ya. Lebih siap untuk menghadapi pesaing-pesaing dari luar sana gitu. Karena kan kalau misalnya kebanyakan teman-teman tuh prestasi itu diukir sendiri, biaya sendiri, berangkat sendiri gitu, menang baru diklaim punya universitas. Kalau di UT enggak ya? Enggak, jadi dia mulai proses registrasi sekalipun Mbak Eka, kita itu bayarin. Registrasi itu dibayarin. Kemudian kalau dia lolos ke finalnya harus pergi ke daerah lain itu juga dibiayai. Dibiayai dan didampingi. Lagi. Waduh, enak banget kalau gitu ya. Jadi mahasiswa UT tuh nggak cuma belajarnya yang enak, yang santai, ngikuti gayanya kamu, tapi juga kalau punya bakat, punya minat, punya nih sesuatu yang bisa jadi jati diri mungkin kali ya, gitu. Passion selain mau dapat gelar, mau nyalurin hobi-hobi yang positif, ada wadahnya UT siap ya memfasilitasi gitu ya Kak ya. Yang penting kamu berani untuk nunjukin apa sih bakat kamu. Kita pasti fasilitasi. Oke. Itu kan kalau cerita yang keluar nih ya Kak. Tapi nanti kalau misalnya ada nih informasi atau misalnya ada nih mau ngobrol-ngobrol, boleh dong jumpain ini Kanisa di kantor. Boleh ya? Boleh sekali ya. Beliau ini sangat humble banget, sangat ramah banget ya. Jadi buat teman-teman yang kayaknya pengen curhat-curhat dulu Bu, saya punya ini, saya punya prestasi ini, kira-kira bisa disalurin kemana? Boleh nih diskusi langsung sama Bu Nisanya ya. Kita malah nyari lomba Eka. Ini seperti yang kemarin itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Filmapres, benar. Mungkin ya kita juga terlambat mensosialisasikannya. Jadi kita sebenarnya mau cari mahasiswa yang selama ini itu Mbak Eka. Mungkin dari dia TK, SD, SMP, SMA kerjanya ikut lomba dan selalu juara. Benar. Mau tingkat kabupaten, nasional, apalagi internasional, kita itu mau cari yang seperti itu untuk Filmapres. Nah, nanti di pusat ya seperti tadi diseleksi lagi. Nah, yang terbaik itu akan dikirim untuk ke Filmapres tingkat nasional. Seperti yang kemarin itu kalau nggak salah dari Surakarta ya. Surakarta itu punya list yang sangat panjang ya, saya juga baca dari kabupaten sampai internasional mereka. Jadi kalau kamu punya prestasi seperti itu jangan diem-diem aja. Jangan disimpan gitu loh dalam kamar, dalam lemari, blok orang nggak tahu gitu loh. Jadi kadang-kadang memang harus diperlihatkan ya. Kalau yang positif itu silakan teman-teman perlihatkan aja. Bakat, minat, prestasi ya terutama ya, supaya nggak mendem di kamar atau cuma pihak keluarga aja yang tahu. Kalau bisa seluruh warga Indonesia tuh tahu ya gitu ya. Minimal se-UT lah, UT sejagat Indonesia ya,
Karena teman-teman UT ini tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau kalian punya prestasi tingkat UT itu udah kayak tingkat nasional yang gimana gitu ya Kak ya. Karena kan pesaingnya nih udah dari 39 titik UPBJJ dan internasional ya, karena kita punya UPBJJ luar negeri ya. Wah, tuh jadi teman-teman keren banget itu. Jadi kalau misalnya kalian punya nih daftar prestasi yang numpuk di rumah, mending kalian bawa ya, datengin Bu Nisa supaya beliau bisa mengarahkan nih. Kira-kira ada lomba apa, ada olimpiade apa, Dia jagonya apa nih? Nulis. Kita ikutin ke kita ikutkan ke PKN. PKN. Atau dia bisa tilawatil Quran dengan bagus, kita ikutkan ke MPQ MN. Kemarin terakhir kalau nggak salah di Unsiyah ya Mbak Eka. Atau dia bisa olahraga seni tari. Nah ini dia Mbak Eka yang sedang berlangsung sekarang. Oh iya, ini mau kita bahas nih topik berikutnya. Iya, karena ini memang lagi happening. Sedang terjadi. Sumatera Utara itu kan punya berbagai macam budaya loh, berbagai macam seni ya gitu. Ini wadahnya sangat bisa mumpuni nih kayaknya. Wadahnya namanya apa nih Kanis? Ya sekarang kita lagi ada yang namanya Dispor Seni. Dispor Seni ya. Panjangannya apa nih Kak? Diskusi Pekan Olahraga dan Seni. Berarti fokusnya lebih ke olahraga, seni, dan seni. Debat tadi ada juga debat dan banyak lagi ini bakal kita bahas. Mana tahu masih bisa ya, masih ada waktu ya Mbak. Oh harus, kita bisa perpanjang nih kalau bisa ya. Oke, jadi Pekan Olahraga dan Seni lagi berlangsung seleksinya tingkat UPBJJ masing-masing ya. Jadi itu ada olahraga ya. Olahraganya apa aja nih Kak? Boleh dibocorin dong? Untuk saat ini mungkin kita bisa bilang bisa ambil hikmahnya juga ya dari hikmahnya. Benar. Karena selama ini ya UT itu kan selalu ngadain sport seni tiap tahun Mbak. Iya. Dan selalu mendekati Disnatalis UT yang September itu. Biasanya di bulan-bulan Juli Agustus kita udah seleksi di daerah semua. Iya. Nah kalau biasanya kita itu cuma ada cabang catur, bulu tangkis, tenis meja, juga ada debat, seni tari, seni nyanyi gitu ya. MC. Iya. Mungkin ada beberapa. Nah, Mobile Legends yang terbaru. Karena pandemi ini justru bidang yang mau dilombakan itu makin beragam Mbak Eka. Makin banyak cabangnya. Ya, banyak. Cabangnya itu tadi yang kita bilang ada Mobile Legends. Ya, anak milenial mana yang nggak tahu ya Mbak? Milenial mana yang nggak punya Mobile Legends ya? Itu hobi pertama ya, sekedar game, tapi sekarang udah masuk jadi cabang olahraga bahkan ke tingkat internasional gitu ya Kak. Internasional dan internasional Mobile Legends itu udah diperkenalkan. Dia jadi cabang olahraga ya. Cabang olahraga. Juga ada lomba poster, buat poster tentang UT, kemudian testimoni, slogan, kita juga ada tadi MC, juga ada seni suara, seni tari, kemudian membuat video pendek, juga ada membuat catur online Mbak. Catur online sekarang versinya karena memang pandemi COVID, biasanya kita kan kalau di sponsor itu blok ngumpul di Tangsel Pondok Cabe ya. Tapi ya berhubung karena pandemi mengikuti aturan dari pemerintah tidak boleh berkumpul, tapi tetap di sponsor ini diadakan ya. Tapi versinya langsung diubah nih. Ya dari konvensional kita ubah ke virtual semuanya, daring semuanya. Jadi kalau di UT itu Mbak Eka memang harus cepat beradaptasi benar ya. Justru malah di situasi pandemi bukannya makin berkurang, cabang lombanya malah makin banyak gitu ya. Meskipun kalau dulu kita kan seleksi dulu di UT Medan, kita mahasiswanya yang datang kemari berkumpul, kemudian setelah dapat peserta yang kandidat yang untuk dikirim ke Jakarta, baru kita kirim peserta ofisial dari sini. Jadi mahasiswa itu dibiayai ke Jakarta, dikasih penginapan, dikasih uang saku, jalan-jalan lagi. Dengan bonus jalan-jalan lagi. Kesananya juga naik pesawat ya Kak, bukan naik bis atau naik kapal laut mungkin gitu. Cari yang minimalis. Tidak ya? Tidak, jadi kita dibiayai semuanya ke sana. Tapi karena berhubung sekarang situasi yang nggak memungkinkan, jadi semuanya nanti akan diselenggarakan secara daring.
secara daring, tapi tidak mengurangi kemeriahan dan kemegahan Benar-benar seni tidak UT mengurangi. pastinya ya. Justru nih jadi tren barunya nih beralih ke virtual ya, ke daring ya. Tapi kayaknya para mahasiswa tuh nggak kaget-kaget deh masalah harus tak lomba aja didaringin gitu ibarat kata ya gitu. Sudah terbiasa dengan teknologi. Sudah terbiasa. Tapi tenang aja teman-teman ya, di Sport Seni UT walaupun sekarang versinya virtual dan daring, tenang aja, hadiahnya nggak daring. Itu perlu dicatat karena ini kemarin ada lihat apa ya, meme gitu ya, kuliah daring, lomba daring, ntar hadiahnya juga daring, itu loh bercandanya makanya. Tapi enggak ya, kuliahnya nggak daring, pembiayaan dari UT-nya kalaupun ada biayanya itu juga nggak daring ya. Nggak daring. Jadi tenang aja teman-teman, tetap hadiahnya itu nyata ya, ada wujud nyata. Mana tahu ya kan, aduh nih anak milenial kan kritis ya sekarang. Kuliah daring, lomba daring, kan hadiahnya juga daring kali, jasanya juga daring kali. Tenang, walaupun UT kuliahnya daring, minimal ijazah kalian itu tidak daring loh teman-teman. Ada loh bukti fisiknya dan itu terakreditasi oleh Bank PT. Jadi kemarin nih ada pengalaman nih Kak. Di media sosial pribadi ya banyak yang nanya karena kan udah tahu nih kan sudah bergabung di UT ya gitu. Emang UT tuh ada negeri abang-abang apa gimana gitu ya? Kesannya kok kayaknya langsung judgement ya. Ciri masyarakat kita kan banyak kan gitu, gitu dengar info apa langsung judgement. Oh iya, berapa orang nggak tahu kampusnya di mana gitu. Slow saudara-saudara brother ya. Kalau kalian nanya kampus UT itu di mana, punya smartphone kan, punya paket, buka tuh yang namanya Google Map. Cari UPBJJ atau Universitas Terbuka Medan. Kalau lo ada di peta berarti nggak abal-abal. Itu kalau kita jawabnya Kak. Gitu. Karena kan kayak kemarin mungkin maaf ya buat teman-teman yang di Bekasi kali ya. Gitu. Bekasi tuh nggak muncul di peta katanya, di planet Mars gitu ya, bercandanya gitu. Nah, UT itu ada terakreditasi Ban PT dan juga yang internasionalnya apa akreditasinya? ICDA ya. ICDA gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, nggak usah bimbang lagi. Kalau kalian jadi mahasiswa UT, benefitnya tuh banyak banget ya. Betul. Satu, kuliahnya bisa kalian style sesuai dengan gaya kalian. Yang kedua, biaya kuliahnya sangat terjangkau, bukan murahan ya. Terjangkau gitu. Kalau pakai bahasa murah, ya murah dibandingin kampus lain mungkin. Yang ketiga, kalian kuliah sudah dapat yang namanya bahan ajar atau modul. Dimana kalau kalian kuliah di kampus lain, kalian harus menyediakan anggaran lebih untuk beli modul ya kan Kak? Modulnya juga ada dalam bentuk online. Digital, online ya, bisa digital. diakses. Ya kan? Jadi nggak perlu bawa yang namanya buku tebal-tebal ini ya kemana-mana biar nampak mahasiswa. Nggak, cukup smartphone saja. Di smartphone Bisa ini kalian bisa aja. akses, bisa baca di mana aja, lagi nunggu angkot atau nunggu abang-abang driver online-nya datang, bisa tuh sambil baca. Cukup bawa yang sesimpel ini, kalian sudah bisa belajar dimanapun, anytime, anywhere, dan juga di segala kesempatan pastinya. Nunggu kondangan gitu ya, pasangan dandan masih 2 jam lagi siap, stop, buka handphonenya, baca modulnya gitu. Jadi memang UT ini memberikan kemudahan ya, sangat-sangat mudah untuk mahasiswa. Oke, yang hari ini perlu dicatat adalah kalau kalian punya prestasi, segera nih, buruan cari beliau. Ya, di mana di UT Medan itu ada di alamannya di Jalan Bromo nomor 29 ya. Jadi kalian kalau punya prestasi blog bawa, Bu, ini saya punya sertifikat segini banyak, penghargaan. Ini mau kemana arahnya? Silakan jumpai beliau, Ibu Nisa Marisa ya di UPBJ UT Medan. Atau mungkin nanti bisa langsung tanya nih di pesan Facebook boleh ya Kak ya? Pesan Facebook cari aja namanya Nisa Marisa, itu ada tanda wajahnya yang sangat cantik ini ya. Paling kalah soalnya kalau di kantor. Jadi itu mereka untuk yang mahasiswa yang udah jadi mahasiswa di UT ya. Nah untuk yang di sana yang masih bingung mau milih kuliah di mana. Oh iya, ini yang perlu kita harus harus tegaskan lagi ya. Kenapa harus pilih UT? Kenapa harus pilih UT? Tadi seperti yang udah dibilang Mbak Eka juga tadi bahwasannya UT itu terbuka untuk siapa aja. Jadi sistemnya juga fleksibel. Dan yang paling penting itu mengakomodir mahasiswa yang punya kreativitas dan juga bakat. Jadi kita punya wadah untuk kalian mengembangkan bakat ataupun berprestasi selain di bidang akademik.
Akademis. Di luar akademis juga bisa kalau memang ada wadahnya dan bisa difasilitasi juga. Jadi teman-teman, wah keren banget ya topik kita hari ini di kulik-kulik. Mulai dari tadi Pak Sam udah mengasih bocoran nih ya, bahwasanya UT akan memfasilitasi teman-teman yang punya minat dan bakat, ya punya prestasi nggak cuma sampai tahap nasional tapi juga internasional ya. UT siap untuk jadi ofisialnya kalian di sana gitu. Jadi balik lagi tetap nih, saya kan promosi habis-habisan nih ya. Buat teman-teman yang punya prestasi, jangan cuma dipendam di dalam kamar aja itu sertifikatnya ya dan prestasi-prestasi yang sudah diukir. Silahkan bawa dan cari beliau ini supaya diarahkan. Kalau beliau ACC, seperti kata Pak Sam tadi, cus berangkat langsung ya kemanapun itu akan didampingi. UT siap jadi ofisialnya kalian. Oke Kak Nisa, hari ini menarik sekali pembicaraan kita ya. Ini perdana loh Kak Nisa tampil di layar buat menyapa teman-teman semuanya ya. Kita juga ingin menguatkan. Tadi kalau udah ada niat, oh saya mau kuliah di UT aja deh, saya udah tahu ini kelebihan ininya. Nah, kita juga kasih tahu bahwa UT itu bisa memberikan wadah untuk kreativitas kamu. Bakatnya itu nggak cuma dipendam aja. Itu mungkin akan menguatkan ya untuk masuk ke UT. Dan didampingi, jadi nggak langsung just lepas aja kalian cuma bakat yang segitu, kita bantu kembangi bakatnya, begitu ya Kak ya. Jadi langsung aja, yuk just daftar di website kita, langsung bisa di sia.ut.ac.id atau kalian langsung datang ke UPBJJ UT Medan atau UPBJJ yang ada di daerah kamu yang terdekat ya, di setiap provinsi itu ada. Bahwa persyaratannya, untuk persyaratan kalian bisa lihat nanti di bio linknya ya, di biodata link kita yang ada di Instagram, Facebook maupun YouTube channel, dan juga official website kita di medan.ut.ac.id. Persyaratannya sangat-sangat mudah. Kalau mau saya ingatkan lagi, persyaratannya itu pertama kalian harus punya ijazah SMA ataupun KKK yang sudah dilegalisir. Kemudian kalian mengisi form pendaftaran, siapkan pas foto, identitas itu bisa berupa KTP ataupun kalau yang belum ada kalian bisa fotokopi KK-nya. Kemudian untuk yang FKIP kalian harus punya surat keterangan aktif mengajar minimal 1 tahun. Lalu yang lain-lainnya surat keabsahan dokumen, surat form tanda tangan itu kalian bisa download langsung di situs kita, situs pendaftaran sia.ut.ac.id atau di medan.ut.ac.id. Di situ akan ada admin yang siap untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman. Kalau punya pertanyaan ya yang mau disampaikan, buka setiap hari jam kerja mulai pukul 8 sampai pukul 16 sore. Hari kerja ya teman-teman, Senin sampai Jumat gitu. Oke Kak Nisa, terima kasih banyak waktunya hari ini. Senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat UT yang ada di manapun berada. Mungkin next lain kali kalau diundang nggak apa ya Kak ya? Boleh ya, kita mungkin akan cari tema yang lain yang bisa untuk berbagi informasi yang benar nih ke teman-teman yang ada di rumah ya, supaya mengurangi nih berita hoax atau keraguan soal UT pastinya ya. Jadi daripada katanya mending kalian lihat. Iya, mending lihat di sini ya. Lihat di sini, pantengin terus, kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan. Terima kasih banyak Kak Nisa, kita ketemu lain waktu ya. Oke, sahabat UT, undur diri dulu Eka dan Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Dah.